Halo anak-anak, anak-anak yang baik. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Wah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aku diciptakan oleh Allah. Kita akan belajar tentang bagaimana manusia diciptakan, yaitu tentang Adam dan Hawa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengingat kembali kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Lalu yang kedua, kita akan memahami manusia sebagai citra Allah. Citra Allah itu apa ya artinya? Lalu yang ketiga, kita akan memahami fungsi perbedaan fisik dan sikap antara laki-laki dan perempuan. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita akan mengingat kembali kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Let's begin. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31, Allah menciptakan manusia. Yaitu Allah menciptakan Adam sebagai manusia laki-laki dan Allah menciptakan Hawa sebagai manusia perempuan. Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang disebut dengan Taman Eden. Taman yang sangat subur, penuh dengan tanaman dan juga sumber makanan. Selain itu, di Taman Eden juga ada 4 sungai sebagai sumber kehidupan, yaitu Sungai Tigris, Sungai Pison, Sungai Gihon, dan Sungai Efrat. Lalu, bagaimana ya cara Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan Adam dari tanah. Lalu, Allah membuat Adam tertidur. Dan Allah mengambil tulang rusuk Adam. Lalu Allah menciptakan Hawa. Maka dengan demikian, Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Lah, mengapa dari tanah dan tulang rusuk? Mengapa Allah menciptakan Adam dari tanah? Dan mengapa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam? Jangan-jangan ada maksudnya ya? Kira-kira kalian tahu nggak maksudnya itu apa? Yuk, mari kita lanjutkan belajar. Ternyata tanah itu mengandung unsur yang lengkap dari alam. Tanah itu mengandung unsur-unsur yang lengkap. Di antaranya adalah ada air, udara, panas atau api, dan lain-lain. Dan itu ternyata sama dengan kandungan yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia juga mengandung unsur-unsur semuanya. Di dalam tubuh manusia ada air, ada udara, ada panas atau api. Maka sampai sekarang Bapa sangat percaya bahwa kisah manusia
pertama yaitu Adam, diciptakan dari tanah, itu tidak hanya dongeng belaka, tetapi itu adalah kisah yang nyata. Tetapi bagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah? Bapa tidak tahu. Itu yang disebut dengan mujizat dari Allah. Lalu kenapa dari tulang rusuk? Tulang rusuk adalah tulang pelindung organ-organ tubuh yang sangat penting. Mungkin alasannya kenapa Allah memilih tulang rusuk untuk menciptakan Hawa, diantaranya adalah bahwa perempuan diciptakan untuk dilindungi oleh laki-laki. Posisi tulang rusuk itu ada di samping, sehingga Hawa diciptakan untuk hidup di samping Adam. Dengan kata lain, Adam dan Hawa diciptakan untuk saling melengkapi. Arti dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan manusia Adam dari tanah dengan tujuan. Manusia diciptakan dari tanah agar dapat menjaga dan memelihara bumi. Itu salah satu tugas yang diberikan Allah kepada manusia dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam agar manusia laki-laki dan perempuan hidup saling melengkapi, memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Laki-laki boleh menjadi pemimpin, begitu juga perempuan boleh menjadi pemimpin. Dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki derajat yang sama atau hak yang sama. Baik, kita lanjutkan dalam pembelajaran tujuan yang kedua, yaitu kita akan memahami manusia sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Kira-kira, coba deh, ada nggak di antara kalian yang tahu citra itu apa ya? Nah, arti dari kata citra ada 3. Yang pertama, citra dapat berarti serupa. Yang kedua, citra dapat berarti mirip. Dan yang ketiga, citra dapat berarti gambar. Nah, coba amati gambar anak kembar ini. Di sini ada gambar Alan dan ada gambar Allen. Coba kalian amati, apakah gambar kedua anak ini sama atau tidak ya? Coba lihat baik-baik. Sekali lagi, apakah gambar kedua anak ini sama atau tidak antara gambar Allen dan juga gambar Alan? Perhatikan dengan baik-baik. Sepertinya gambar Alan dan Allen sama ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, coba deh sekali lagi, apakah gambarnya sama atau tidak? Wah, ternyata tidak sama. Meskipun mereka adalah anak kembar, mereka memiliki keunikan masing-masing. Alan memiliki tanda atau tai lalat di bagian tangan kanan, sedangkan Allen memiliki tanda atau tai lalat di bagian pipi kanan. Jadi, meskipun mereka adalah anak kembar, ternyata tidak sama. Maka
kita bisa menyebutnya Alan dan Allen memiliki gambar yang mirip atau serupa. Begitu juga dengan Allah dan manusia. Manusia tidak sama dengan Allah, seperti Alan dan Allen tadi. Manusia hanya secitra dengan Allah, atau dengan bahasa yang paling mudah, manusia itu mirip atau serupa dengan Allah. Wait, kok nggak mirip ya? Kalau Alan dan Allen kan tadi mirip ya? Mirip apanya ya Allah dengan manusia? Sepertinya kok berbeda? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini kita akan melihat kemiripan Allah dan manusia. Manusia itu serupa atau mirip dengan Allah bukan dari bentuk fisik atau bentuk badan seperti Alan dan Allen tadi. Tetapi manusia itu serupa atau mirip dengan Allah dari 3 sifat berikut ini. Sifat yang pertama, Allah itu maha baik, sedangkan manusia memiliki akal budi. Akal budi kegunaannya untuk memilih perbuatan-perbuatan yang baik. Sifat yang kedua, Allah itu maha kasih, sedangkan manusia hidup sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang selalu hidup bersama dan mau mengasihi sesamanya. Sifat yang ketiga, Allah itu maha sempurna, sedangkan manusia memiliki banyak talenta atau bakat untuk mengembangkan dirinya. Jadi, kita pahami bahwa manusia itu serupa atau mirip dengan Allah dari 3 sifat ini. Maka kesimpulannya, manusia secitra dengan Allah artinya adalah manusia itu mirip atau serupa dengan Allah yang dapat dilihat dari sifatnya, yaitu memiliki akal budi, hidup sebagai makhluk sosial, dan memiliki talenta atau bakat. Mari kita buktikan. Sebagai citra Allah, manusia memiliki akal budi untuk memilih perbuatan yang baik, untuk rajin belajar, untuk rajin bekerja, dan juga untuk rajin berdoa. Itu buktinya. Sebagai citra Allah, manusia memiliki sifat makhluk sosial untuk hidup bersama dan saling mengasihi, untuk mau berbagi, untuk mau menolong, dan untuk mau bekerja sama. Itu buktinya. Sebagai citra Allah, manusia memiliki talenta untuk mengembangkan hidupnya, yang kemudian menjadi sebuah cita-cita. Ada yang mau menjadi polisi, ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau menjadi insinyur, dan lain-lain. Masih banyak, karena kemampuan manusia itu beragam dan tidak terbatas. Semuanya saling melengkapi untuk mengembangkan
mengembangkan bakat, dan saling menolong satu sama lain. Sekarang kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu memahami perbedaan sikap dan fisik antara laki-laki dan perempuan. 1. Yaitu perbedaan sikap. Sikap atau karakter antara laki-laki dan perempuan pada umumnya sangatlah berbeda. Perbedaan ini tidak terlalu unik sebenarnya. Artinya, sikap laki-laki dan perempuan bisa saja sama. Tetapi, perbedaan ini menunjukkan mana yang lebih dominan atau sifat khusus di antara keduanya. Perbedaan sikap atau karakter. Untuk memahami perbedaan sikap atau karakter antara laki-laki dan perempuan, mari kita ingat dan amati sikap diri kita sendiri. Boleh juga kita mengamati sikap teman-teman kita, entah itu laki-laki atau perempuan. Sikap atau karakter laki-laki diantaranya adalah 1. Laki-laki lebih menggunakan pikiran atau logika dalam berpikir. 2. Laki-laki lebih senang bertualang atau main. Nah, itu dia ya, karakter dari laki-laki. Yang ketiga, laki-laki lebih berani dan mau menjaga keamanan. Misalkan, kalau ada temannya itu yang berkelahi, maka tugas laki-laki bukan ikut berkelahi, tetapi melerainya, mengingatkan mereka supaya jangan bertengkar. Yang keempat, laki-laki itu bertanggung jawab. Kelak, nanti kalau sudah sangat dewasa, laki-laki akan berperan sebagai kepala rumah tangga. Sikap atau karakter perempuan. Yang pertama, perempuan lebih menggunakan hati atau rasa dalam bertindak. Yang kedua, perempuan lebih senang bermain di rumah dan berdandan. Biasanya, kalau perempuan itu mulai dari rambut, pakaian, semuanya itu rapi, didandan, sehingga perempuan itu cantik. Yang ketiga, perempuan lebih peduli dan mau menjaga kebersihan atau kerapian. Contoh kerapian di rumah, terutama dalam kerapian kamar tidur. Yang keempat, perempuan itu sangat perhatian. Kelak, nanti kalau sudah sangat dewasa, perempuan akan berperan sebagai ibu rumah tangga. 2. Perbedaan fisik atau badan. Perbedaan fisik adalah perbedaan bentuk tubuh yang kelihatan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, keduanya tampil berbeda. Perbedaan ini tampak jelas dan dapat dilihat secara langsung. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang bisa kita temui setiap hari. Bapak jadi ingat sebuah dongeng dari negeri India. Coba, kalian sudah tahu belum ya? Nah, begini dongengnya. Dari negeri India ada sebuah dongeng tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Di dalam dongeng itu diceritakan bahwa ternyata laki-laki itu
diciptakan dari sebatang pohon, dan perempuan diciptakan dari bunga dan daun. Wah, lucu juga ya. Di sini dalam dongeng ini bahwa laki-laki diciptakan dari batang pohon. Terus kalau perempuan diciptakan dari bunga dan daun. Kayaknya aneh juga ya. Tapi di dalam dongeng ini ada artinya. Arti yang sangat penting. Mari kita lanjutkan. Ciri khusus fisik laki-laki. Laki-laki itu berbadan kekar, lebih berotot. Maka dalam dongeng yang tadi diceritakan bahwa laki-laki diciptakan dari sebatang pohon yang karakternya itu secara fisik keras atau berotot atau kuat. Yang kedua, laki-laki akan memiliki jakun. Jakun itu adalah tonjolan di leher yang membuat suaranya menjadi berat atau dikenal dengan suara laki-laki, yaitu suara bass. Yang ketiga, laki-laki memiliki pinggul yang lebih kecil atau lebih langsing. Dan yang keempat, badan laki-laki itu lebih berbulu dan umumnya berambut pendek. Ciri khusus fisik perempuan. Nah, sesuai dengan dongeng yang tadi, bahwa perempuan itu berbadan lemah lembut, gemulai, sama seperti bunga atau daun. Yang kedua, perempuan tidak memiliki jakun atau tonjolan di leher yang membuat suaranya ringan atau dikenal dengan suara perempuan, yaitu suara sopran. Yang ketiga, perempuan memiliki pinggul lebih besar yang kelak akan berguna saat mengandung. Dan yang keempat, badan lebih halus dan umumnya berambut panjang. Ingat cerita yang tadi juga tentang bunga dan daun. Badan perempuan itu lebih halus. Bahkan biasanya ya tubuh wanita itu disemproti oleh parfum. Wah, kenapa? Supaya harum seperti bunga. Itu dia ciri khusus fisik dari perempuan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah kamu sebagai laki-laki di rumah lakukanlah ini. Yang pertama, sebagai laki-laki kamu lebih mandiri. Tidak usah disuruh-suruh lagi. Bisa dengan sadar diri melakukan pekerjaan atau kegiatan secara mandiri. Yang kedua, laki-laki itu wajib untuk rajin berolahraga supaya badannya berotot, kuat, dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Yang ketiga, tugas laki-laki adalah melindungi anggota keluarga. Dan yang keempat adalah tidak cengeng. Wah, kalau menjadi laki-laki cengeng, malu ya. Menjadi laki-laki harus strong, ya, harus kuat. Nah, ya, itu 4 hal yang bisa kamu lakukan di rumah sebagai laki-laki. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi perempuan. Cobalah kamu sebagai perempuan di rumah lakukan ini. Yang pertama, rajin dandan. Perempuan itu harus rajin bersih-bersih diri. Rambutnya disisir, pakaiannya rapi, wajahnya bersih. Wah, pokoknya secantik mungkin. Bayangkan kalau ada seorang perempuan jarang mandi.
"Ih, laki-laki siapa yang suka dengan perempuan seperti itu?" Maka, sebagai perempuan, kalian harus tampak cantik dan bersih. Yang kedua, ini sangat penting. Sebagai perempuan, cobalah di rumah belajar memasak dengan mami. Kalian sebagai perempuan tentunya bisa memasak ini, bisa memasak itu. Kalian dapat menjadi seorang perempuan yang pandai memasak. Yang ketiga, sebagai perempuan, ini juga sangat penting, yaitu lebih perhatian kepada anggota keluarga. Kalau punya dede, perhatian kepada dede. Kalau ada cici dan koko, perhatian kepada cici dan koko. Lalu yang keempat, menjaga kerapian. Belajar menjaga kerapian di rumah, terutama kerapian tempat tidur kamu sendiri. Nah, coba deh kamu sebagai perempuan lakukan 4 hal ini di rumah. Ingat ya anak-anak, yang pertama, Allah menciptakan manusia sesuai dengan kitab Kejadian untuk memelihara bumi dan memiliki derajat yang sama. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya, yaitu memiliki akal budi, hidup sebagai makhluk sosial, dan memiliki banyak talenta. Yang ketiga, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, agar kita dapat saling melengkapi. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sekian dari Papa. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.